الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع الله يغضب عليه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Rasanya tidak pantas terucap dari lisan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentu saja selain rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, Allah masih mengizinkan kedua kaki kita untuk melangkah fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah dan akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah singkat di Jumat yang mulia ini, terlebih dulu Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir, keluarga, dan kita semua agar supaya kita menjaga serta meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah itulah yang insya Allah, yang Allah jamin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin insya Allah akan membawa kebahagiaan kita bukan hanya di dunia, tapi kelak insya Allah kita akan bahagia selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah singkat pada Jumat yang mulia ini, Al-Fakir ingin membawakan satu kisah. Pada zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ada salah seorang wanita yang mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Si wanita ini mengadukan perihal kehidupannya, yang mana wanita ini sudah beberapa tahun menikah tapi belum dikaruniai putra ataupun putri oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, datanglah wanita ini menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sebab wanita ini tahu bahwasanya Nabiullah Musa merupakan kalimullah, salah satu nabi yang dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sang wanita mengutarakan maksud dan tujuannya bahwasanya dia mohon kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sebagai seorang kalimullah untuk dapat sekiranya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa tahun ini dia belum dikaruniai putra ataupun putri. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pada malam hari beliau pergi ke Bukit Tursina. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta a'lamu bihali 'abdik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau maha mengetahui dengan keadaan hamba-hambamu. Bahwasanya tadi sore datang seorang wanita menghadap kepadaku. Dia meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu ya Allah, agar supaya engkau karuniakan wanita ini keturunan putra ataupun putri. Tapi apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kalimullah, wahai kalim ya Musa, ketahuilah bahwasanya wanita yang tadi datang ke rumahmu, memang di buku catatan takdirku dia tidak akan mempunyai keturunan. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, beliau tidak banyak berbicara apapun di hadapan Allah. Kembali beliau ke rumahnya. Esok hari si wanita ini datang lagi kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam.
menanyakan perihal bagaimana apakah dia sudah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam menyampaikan, wahai fulana, wahai ibu, semalam saya sudah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam buku catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mempunyai keturunan. Bagaimana tidak hancurnya seorang wanita tatkala berita itu langsung disampaikan oleh Nabiullah Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak beberapa lama waktu kemudian, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, qadarullah, atas takdir dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, si wanita ini kembali datang ke rumah Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam dengan menggendong seorang putra. Si ibu ini menyampaikan, wahai Nabiullah Musa, terima kasih atas doa yang telah engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa wahai ibu, kata Nabiullah Musa? Atas berkat doa yang engkau panjatkan beberapa tahun lalu, saat ini saya mempunyai seorang putra diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa terkejutnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wahai ibu, sesungguhnya beberapa tahun lalu setelah engkau datang ke rumahku, saya tidak mengucapkan doa sepatah kata pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah menyampaikan kepada saya, engkau tidak akan mempunyai keturunan. Akhirnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan rasa penasarannya, beliau kembali lagi pada malam hari ke Bukit Tursina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anta a'lam kaifa halik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau maha mengetahui bagaimana keadaan hamba-hambamu. Telah datang kepadaku tadi sore seorang ibu yang 5 tahun lalu datang di hadapanku dan engkau menyampaikan bahwasanya dia tidak akan mempunyai keturunan. Lalu bagaimana mungkin hari ini dia datang kembali ke hadapanku ya Rabb dengan menggendong seorang putra. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya kalimi ya Musa, wahai kekasihku Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Memang betul di awal buku catatan takdirku, wanita yang datang beberapa tahun lalu tidak akan mempunyai keturunan. Tetapi wahai kalimi, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya selepas dia pulang dari rumahmu, setiap saat, setiap sujud, setiap salat, dia selalu mengucap namaku, mengagungkan namaku, memohon kepadaku, sujud bersimpuh di hadapanku. Dia memohon kepadaku agar dia dikaruniai seorang putra. Bagaimana tidak bergetar Rahman Rahimnya aku, bagaimana tidak bergetar arsy-Nya aku, bagaimana tidak Rahman Rahimnya aku, wahai Musa. Akhirnya aku panggil malaikat pencatat takdir agar dia merubah takdir wanita tersebut yang tadinya tidak mempunyai keturunan. Akhirnya aku perintahkan untuk dirubah mempunyai keturunan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada satupun yang dapat merubah takdir kita kecuali hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini senjata kita sebagai sebagai hamba Allah yang beriman adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjata kita sebagai hamba Allah yang beriman. Allah sudah berjanji kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, katakan apabila hambaku bertanya di mana aku, fa inni qarib, aku amat sangat dekat dengan mereka. Ujibud da'watad da'i idza da'an, apabila mereka meminta kepadaku, memohon kepadaku, aku pasti akan ijabah. Inilah jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini satu-satunya senjata kita sebagai hamba Allah yang beriman di tengah fitnah dunia, fitnah akhirat, wabah atau apapun itu permasalahan dalam hidup kita, kita masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, maka Allah akan marah kepadanya, Allah akan murka kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau memohon kepadaku, sesungguhnya hamba-hambaku yang tidak mau memohon kepadaku, meminta kepadaku, beribadah kepadaku,
sayadkhuluna jahannama dakhiri. Maka aku pasti akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di akhir bulan Safar ini kita ingin memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, majelis kita, pesantren kita, semua jamaah kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam wabah, fitnah dunia, fitnah akhirat. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Fa ya ibadallah ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mujrimuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawin nahjil qawim. Wardallahu ma'na al-batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.